Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik lumayan tinggi ya untuk IHSG 0,80% ke level 7658. Secara teknikal ya ini bertahan sih ya di atas supportnya 7580 untuk hari ini, walaupun tadi sempat turun dulu uji area support cuman ditarik naik ya, dan naiknya cukup tinggi untuk IHSG hari ini 0,80% ya, nyetak rekor terus untuk IHSG. Jadi perlu hati-hati sebenarnya buat teman-teman yang mau entry ya ketika IHSG udah di atas seperti ini. Coba kita lihat dulu untuk transaksinya. Hari ini sih tanggal 28 Agustus secara keseluruhan untuk asingnya sebenarnya net buy ya. Yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank Mandiri, net buy 292,9 M dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Nanti kita akan coba cek untuk Bank Mandiri. Selain di Bank Mandiri, untuk asingnya juga masuk di saham-saham Prayoga Pangestu ya, yaitu BRPT, Brand Cuan yang hari ini naiknya cukup tinggi, dan kemungkinan itu yang bikin IHSG hari ini bisa hijau lumayan ya, mengingat juga saham-saham seperti Brand Cuan ini kan market cap-nya cukup gede ya di IHSG, jadi yaitu bisa jaga harga sih untuk indeks IHSG. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bank BRI, asingnya hari ini jualan lagi 183,3 M. Kemudian ONTR, Bank BNI, TPIA, AMMN juga net sell ya untuk hari ini asingnya. Secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk, cuman yang keluar juga masih ada. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 28 Agustus untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Untuk besok sih ya mungkin buat technical aja ini supportnya, semoga nggak jebol di bawah 7580-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk selanjutnya saham yang pertama kita akan cek saham Bank BRI dulu yang hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya tadi sempat turun lumayan dalam ya, sempat ke level 5025. Untuk hari ini Bank BRI cuma ditarik naik lagi. Di awal market langsung open gap bawah, opennya di 5100, turun lumayan dalam kemudian ditarik naik lagi, cuman masih ditutup minus ya, ditutup merah minus 48%. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama sih, untuk supportnya di 4980-an ya, ini masih jadi supportnya, dan resistennya di 5270. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI ini aslinya net sell 183 M lebih. Kalau kita lihat siapa yang keluar, BBRI hari ini tanggal 28 Agustus secara keseluruhan ada AKZP ya yang distribusi lumayan banyak, lebih dari 100-an M hari ini keluar di saham Bank BRI. Untuk ZP nya net sell 112,1 M, AK nya net sell 104,8 M. YUCC RX versi asing juga keluar yang nampung. Untuk asingnya BBDBK, cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini Bank BRI didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya pun juga ada yang jualan lumayan banyak, yaitu PD ya, PDMG. Untuk PJD nya net sell 60,1 M, MG nya net sell 23,5 M ya. Di market utamanya YU nya cenderung scalpingan hari ini di saham BBRI, net sell 1,8 M aja padahal nilai transaksinya 405,5. Jadi untuk besok sih ini di tengah-tengah ya, agak nanggung sebenarnya kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau untuk jangka panjang belinya pakai uang dingin ya, kalau mau nambah muatan lagi nggak secara historinya masih di bawah sih ya. Kemudian kalau kita lihat coba dalam beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir ini sih asingnya keluar, cuman minggu lalu itu aslinya masuk cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari tanggal 19 aja, untuk aslinya ada yang masuk lumayan banyak, yaitu KZ ya. KZ versi asing net buy 1,3 triliun, YU nya net buy 500-an M, dan kalau kita perhatikan KZ YU AVG buy-nya ada di 5080-an 5070-an. Berarti posisinya untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari awal atau dari tanggal 19 floating profit nggak terlalu
tinggi ya. Mungkin kalau mau masuk lagi di saham BBRI ya misal harganya di bawah 5.100 ya kalau mau nyicil-nyicil. Disclaimer sih, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk ini ya, untuk besok mungkin cenderung ya di area sini-sini aja ya kayaknya. Kalau turun tunggu di area support 5980, tapi kalau naik target price-nya di 5270. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini agak beda. Asingnya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik lumayan tinggi 2,85% ke 7.225. Secara technical gap down ya tanggal 21-22 Agustus sudah ketutup hari ini. Hari ini langsung berhasil breakout tadi di atas 7.075. Berarti secara technical 7.075 udah jadi supportnya dan resistennya ada di 7.500 ya, harga tertinggi untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BMRI tanggal 19, hari ini tanggal 19, tanggal 28 ya kita ubah, hari ini tanggal 28 Agustus. Untuk asingnya yang akumulasi ada ZP sebanyak 148,6 M. Selain ZP yang masuk ada CC, BB, RX, AK cukup banyak, dan yang keluar untuk asingnya BK aja ini paling banyak 51,8 M. Secara keseluruhan sih diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell ya, untuk lokalnya yang keluar sebagian juga broker-broker retail, yang masuk ini juga lumayan banyak ya, BBRX di saham Bank Mandiri. Jadi untuk transaksinya cukup bagus untuk Bank Mandiri hari ini. Semoga aja sih untuk besok masih ada potensi buat naik ya. Untuk target price-nya ya di sini masih di 7.500. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi ketika breakout ya, target price-nya kalau swing di 7.500. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini asingnya kalau nggak salah tadi keluar ya, net sell cuman nggak banyak-banyak banget. Oh masuk sih cuman nggak banyak-banyak banget, 56,2 M untuk sekelas BBCA ya, hitungannya nggak terlalu banyak ya. Untuk nilai transaksinya juga belum terlalu rame ya, 397 M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA hari ini tanggal 28 Agustus ada sedikit akumulasi ya yang masuk IORX nya versi asing. Selain IORX untuk asnya yang masuk ada TP, BP, DP, cuman yang keluar asing juga lumayan banyak sih, BK, AK, CC ya. Jadi sebagian masuk sebagian keluar. Untuk lokalnya sama, untuk nilai transaksi hari ini sih nggak ada yang hitungannya akumulasi cukup banyak ya, masih cenderung sepi sih untuk BBCA. Jadi kemungkinan mungkin masih sideways sedikit di bawah resistennya 10.400. Mungkin polanya akan seperti ini dulu. Itu untuk saham BBCA karena ini udah lebih dekat ke resisten ya, lebih dekat ke 10.400 ya. Untuk besok sih pantau aja level 10.400 ini apakah bisa breakout di atas itu atau masih belum berhasil breakout. Kalau belum berhasil breakout kemungkinan sideways dulu mungkin seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini turun, bahkan tadi sempat turun lumayan dalam dekat area supportnya ya, 5275 untuk harga terendah hari ini, cuman ditarik naik lagi ya. Secara technical tuh supportnya masih di 5250 dan resistennya di 5500. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BBRI hari ini tanggal 28 Agustus, kok BBNI ya, hari ini aslinya keluar 34,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini BBNI tanggal 28 Agustus secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu AK ya, untuk aslinya AK ZP keluar, dan yang masuk CCBK. Secara keseluruhan aslinya net sell, untuk lokalnya net ada yang jualan cukup banyak ternyata untuk lokalnya ya, yaitu IF.
IF 100% jualan di saham, hampir seluruh transaksinya jualan sih di saham Bank BNI. Jadi mungkin untuk besok perlu hati-hati untuk saham BBNI ini, apalagi kalau masih merah. Ya kalau mau entry sih misal buat teman-temannya tadi udah ambil di deket area support ya 5275. Ya ini sih target price-nya kalau misal besok naik ada di 5500, tapi kalau turun supportnya masih di sama sih di 5250, 5275. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Mungkin untuk polanya akan sideways dulu seperti ini. Ya, yang ya semoga aja nggak jebol sih di bawah 5250 ya untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini turun cukup dalam ya. Setelah beberapa kali mencoba breakout gagal, hari ini malah turun. Tadi sempat dekat area support dekat 5000, sempat ke 5000 ya ternyata untuk hari ini untuk ASI, cuman dijaga di atas itu sih, close di 5025 ya. Untuk supportnya masih di ini sih 504990, itu area support terdekatnya untuk ASI saat ini. Semoga aja besok nggak jebol di bawah ini, soalnya kalau sampai jebol di bawah 4990 ada potensi ke 4860-an lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini sih tanggal 28 Agustus aslinya net sell ya, keluar 20,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, ASI hari ini tanggal 28 Agustus secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu RX, yang untuk RX-nya versi lokal. Jadi lokalnya ada yang distribusi yaitu RXBB. Dan kedua broker ini malahan untuk BB versi lokal ini 100% jualan. Untuk RX juga hampir seluruh transaksinya lebih banyak jualannya ya. Jadi RX distribusi, BB-nya juga distribusi. Untuk asingnya net sell, jadi transaksinya kurang bagus untuk ASI hari ini. Hati-hati aja untuk besok, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah 4990 ya udah wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down. Takutnya bisa ke 4860 ya. Kalau jebol support tunggu di area sini mungkin kalau mau entry di saham ASI. Oke, mungkin seperti itu isi untuk saham ASI ya. Kembali lagi disclaimer, mungkin kalau besok bisa bertahan di atas 4990 sih disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Kalau untuk swing nanti target price-nya di 5175, 5200. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT ya. Ini saham yang hari ini naik cukup tinggi, BRPT. Kemudian brand hari ini naik lumayan tinggi ya, cuan PTRO nanti kita akan cek. Untuk BRPT hari ini naik 7,21% ke level 1190. 1190 di sini. Ya tadi sempat mencoba breakout di atas 1200, cuman masih gagal sih yang di 1200. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya masuk di saham bank di saham BRPT. Coba kita cek. BRPT hari ini aslinya masuk 82,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BRPT hari ini tanggal 28 Agustus. Ini kelihatan sekali ya, ada akumulasi di saham BRPT. BK netbuy 31,1 M, CC netbuy 17,1 M, AK ZP versi asing juga masuk. Hari ini yang masuk di saham BRPT didominasi broker-broker asing, dan untuk lokalnya net sell. Yang keluar untuk lokalnya sebagian retail pada keluar, harga sahamnya naik cukup tinggi, 7%-an lebih. Untuk besok mungkin kayaknya ada potensi masih naik ya, pantau aja level 1200, breakout di atas itu ngejar 1250-an. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRPT. Buat teman-teman yang mau trading atau scalping bisa dipertimbangkan untuk besok ya, kemungkinan volatilitasnya masih cukup tinggi, mudah-mudahan ya. Dan buat patokan aja, siapa tahu koreksi turun, support terdekatnya ada di 1170. Semoga nggak seperti Pak ini misal koreksi turun.
Oke, itu untuk saham BRPT ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Coba kita lihat hari ini naik lumayan juga 4% lebih, bahkan tadi sempat ke 10.350 untuk harga tertinggi hari ini, cuman ada sedikit perlawanan turun. Secara teknikal berhasil breakout ya di atas 10.050 untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya di brand hari ini aslinya masuk 74,5 M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham brand tanggal 28 Agustus yang masuk ada AK versi asing ya, kemudian BK versi asing ini juga masuk 34,1 M, untuk AK-nya netpay 114,6 M, CCZP juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asnya KZ, DP, GW, YU, cuman ya masuk lebih banyak sih. Jadi hari ini asnya netpay, untuk lokalnya Netsel ya, ini untuk lokalnya lebih banyak jualan. Yang keluar DR, YU, YP, XI juga keluar. Untuk besok kalau lihat market utamanya hari ini AK masuk di cukup banyak, average buy-nya di 10.129, berarti floating profit ya. Sini average buy-nya floating profit untuk hari ini untuk AK di saham brand. Untuk besok mungkin buat patokan ini misal koreksi turun supaya di 10.050 ya. Dan kalau naik target price-nya atau resistennya di 10.700. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand. Disclaimer, kalau mau trading atau scalpingan ya, yang penting antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Misal besok koreksi turun dan di area support 10.050 dekat area sini dan cek harga, disclaimer kalau mau masuk, dan antisipasinya bisa mungkin di 10.000 atau disesuaikan aja ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham brand. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini naik, ini ngegas lumayan tinggi hari ini 16% lebih, nggak nanggung-nanggung ya. Setelah sekian lama sideways atau konsolidasi di area support 7.900-an, hari ini langsung ngegas sampai ke 9.375 ya. Dari 8.000 ke bawah langsung ke 9.375, naik 16%. Secara teknikal juga ini berhasil breakout di atas 9.100. Jadi level 9.100 sudah jadi supportnya dan resistennya di 10.200 untuk saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan asingnya sih masuk ya, hari ini masuk sebanyak 66,5 M. Kalau kita lihat lebih detail cuan hari ini tanggal 28 Agustus, ada yang akumulasi AK CC ya. Untuk AK-nya versi asing, CC-nya juga versi asing. Yang keluar didominasi lokal, dan kalau kita perhatikan yang keluar broker XL, XA, XIN, ICC ya. Cukup banyak broker-broker retail hari ini keluar di saham cuan, ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Mungkin kalau besok masih naik ya seperti tadi, untuk target price-nya nggak menutup kemungkinan bisa ke 10.200 ya, mengingat volatilitasnya juga hari ini cukup tinggi. Mudah-mudahan untuk besok sih di awal market masih ada potensi naik, jadi buat teman-teman yang mau scalping atau trading ya bisa pantau bid overnya ya di awal-awal market. Dan kalau mau antisipasi ya ini aja sih, kalau jebol di bawah 9.100 nggak ada salahnya buat diantisipasi untuk saham cuan ya. Oke, itu untuk saham cuan. Lagi disclaimer, mungkin untuk besok skenario nya kalau misal di awal market merah dulu, yang mudah-mudahan harus jaga harga di 9.100 ini. Dan buat teman-teman yang mau entry ya, ini target price nya di 10.200, cuman kalau jebol di bawah 9.100 ya itu nggak ada salahnya buat antisipasi ya, takutnya turun lagi lebih dalam ke level 8.000-an. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham cuan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTR. Ini yang harganya juga naik cukup tinggi ya, bahkan setelah nyentuh level tertingginya nggak ada perlawanan buat turun, open langsung naik. Untuk candlenya juga cukup bagus. Secara teknikal
ATH lagi ya, untuk PTRO ini nyetak rekor lagi untuk hari ini. Untuk target price-nya misal masih digoreng naik ya, masih digoreng dibikin naik, target price-nya untuk saham PTRO ini bisa ke 13.500-an ya. Saham-sahamnya Pak Prayogo Panges itu ini yang bikin IHSG naik ya. ATH yang bikin ATH untuk hari inilah. Kemarin perbankan, hari ini gantian ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba PTRO. Hari ini aslinya masuk 25,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini tanggal 28 Agustus. Ada yang akumulasi ini yang masuk ada CCZP ya, dan yang masuk juga CCZP-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell yang keluar sebagian retail keluar, untuk aslinya masuk, harga sahamnya naik tinggi. Ya kalau buat scalping atau trading, disclaimer ya. Semoga aja bisa cuan untuk besok kalau mau trading, karena hari ini udah naik lumayan tinggi. Sebenarnya perlu hati-hati koreksi ya. Cuman kalau naik ya ini resnya lumayan tinggi. Ini agak nanggung ya, kalau nggak terbiasa masuk di harga pucuk itu agak was-was sih. Sebenarnya agak beresiko, tapi yang penting antisipasi aja sih kalau misal minat buat trading di saham PTRO ya. Antisipasi kalau harganya nggak sesuai prediksi. Buat patokan supportnya ya ini 9850 sudah jadi supportnya untuk saham PTRO. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham ABMM ya. ABMM ini Pak LKH kayaknya ya, sahamnya Pak LKH hari ini terbang 18% lebih ke level 4.600-an. Kalau kita cek ya ini berhasil breakout di atas 41 berapa ini resistennya, 4180-90-an ya. Hari ini berhasil breakout di atas itu. Kalau kita lihat coba untuk valuasinya ABMM apakah masih cukup murah, karena kalau biasanya Pak LKH belinya saham-saham yang murah sih. PBV-nya 1 kali ya, hari ini udah naik cukup tinggi dihargai dengan PBV 1 kali, ROE-nya 25%. Sebenarnya cukup menarik ya. PER-nya 3,9 loh. Jadi walaupun udah naik cukup tinggi, secara valuasi masih cukup menarik untuk saham ABMM ini. Cuman di laporan kuartal 1 turun ya, tinggal tunggu aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana ya. Semoga aja nggak terlalu mengecewakan. Mungkin untuk besok sih kalau mau entry agak beresiko di harga saat ini ya, walaupun secara valuasinya masih cukup menarik hitungannya, cuman kan emang apa ya, untuk saham ABMM biasanya dihargai dengan valuasi yang rendah gitu loh. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini untuk ABMM tanggal 28 Agustus aslinya masuk 17,9 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 28 Agustus secara keseluruhan sih ada yang distribusi AZ ya, jadi perlu hati-hati sih. Naiknya saham ABMM hari ini cukup tinggi, itu ada yang cari kesempatan buat taking profit ya, mungkin ya. Keluar 32,5 M dan yang keluar ini versi lokal. Yang masuk paling banyak untuk lokalnya XL. Untuk aslinya NetP ada AKBK. Kalau melihat yang masuk dan ada yang distribusi cukup banyak ya, agak resiko sih untuk besok. Mungkin kalau di awal market langsung merah, wait and see aja dulu, soalnya supportnya lumayan dalam, ada di 4180, 4190 ya, area sinilah ya, 4190 itu supportnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ABMM ya. Di awal market mending wait and see aja dulu, tapi memiliki disclaimer takutnya koreksi turun dulu sih. Supportnya lumayan dalam, ini di tengah-tengah juga, kalau mau entry agak nanggung, untuk swing pun juga agak nanggung. Itu untuk saham ABMM. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang masih ngegas terus ya. Di awal market langsung open gap atas, opennya di resisten naik ke 15.675 ya. Ini agak ngeri ya. Dalam hitungan hari aja udah naik berapa persen nih, dari 9 ribuan
sampai ke 1.500, 15 ribuan dari 9.000. Kamu bentar lagi bisa jadi besok kalau langsung ada yang goreng ke 1.800. Ini Baker dalam 1, 2, 3, 4 ya, kurang dari 1 bulan, agak ngeri ya. Coba kita lihat tuh transaksinya hari ini. Goreng terus, ini aslinya keluar 9 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 28 Agustus, secara keseluruhan ada PD, XL, CP, XC ya, sebagian retail pada follow trend ini, mengikuti tren ya, trading kemungkinan, cuman belum keluar. Mungkin yang udah floating profit nggak ada salahnya buat pasang trailing stop sih, soalnya harganya udah cukup tinggi ya, buat antisipasi aja, mengamankan yang udah profit. Kalau kita lihat untuk GEMS, valuasinya di harga saat ini, pendapatan kuartal 2 sih naik ya secara tahunan. Kemudian valuasinya udah 7 kali. ROI-nya ngeri ya, 86% loh ini. ROI-nya gede, liquidity ratio-nya hitungannya ya wajar lah sih, enggak jelek-jelek banget. Dan mau bagi dividen tanggal 2 ya, come date-nya. Cuman kemungkinan sini naiknya bukan karena dividen sih, soalnya naiknya cukup tinggi ya. Kita lihat untuk profilnya yang floating di publik sebanyak 2, pantas ya, yang publiknya pegangnya nggak terlalu gede sih, jadi buat naikin saham GEMS ya harusnya nggak terlalu susah ya untuk market makernya ya, tinggal koordinasinya aja gimana pada para pemegang sahamnya ini, soalnya yang floating di publik itu kayaknya juga nggak banyak. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit nggak ada salahnya buat pasang trailing stop. Dan untuk besok, untuk target price tertekannya di 16.200 ya, kalau masih naik 16.250, breakout di atas itu ngejar 19 ribuan ya, nggak menutup kemungkinan ya, cuman ya hati-hati aja sih yang mau masuk untuk trading scalping, ini harganya udah cukup tinggi, nggak saya prediksi, jangan ragu buat cut loss. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham GEMS, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap sekian, terima kasih.